Itu mohon maaf, orang yang pertama saya cari pastinya Anda di sana. Istilah kasarnya, walaupun handphone Anda dimatikan kartunya dipatahkan, handphone Anda sudah kami sambungkan ke penyadap suara dan pendeteksi sidik jari Anda. Dan dimanapun lokasi Anda berada, di sini bisa kami ketahui. Selama libur Lebaran 2024 kemarin, Surat Pembaca Forum Keadilan menerima banyak aduan seputar dugaan tindak pidana penipuan yang memakan banyak korban. Beragam modus digunakan pelaku untuk memanipulasi dan menguras harta korbannya. Kondisi ini menggambarkan betapa masyarakat begitu rentan menjadi korban tipu muslihat sehingga Forum Keadilan merasa sangat terpanggil menjadi bagian dari upaya edukasi meminimalisir praktik-praktik tersebut di masyarakat. Berikut Forum Keadilan merangkum pengaduan tersebut agar Sobat Forum tetap selalu waspada. Kasus penipuan pertama dilaporkan oleh Galih Saputra. Lelaki yang sehari-harinya bekerja sebagai barista ini ditipu habis-habisan dengan iming-iming diberi pekerjaan online paruh waktu. Melalui surat pembaca, Galih bercerita, awalnya ia mendapat undangan dari orang tidak dikenal untuk masuk ke grup Telegram. Saya diberi pekerjaan paruh waktu dengan modus menaikkan rating toko online. Habis itu saya disuruh check out ke keranjang beli seolah-olah sedang membeli barang tersebut, katanya kepada Forum Keadilan. Pertama, Galih disuruh check out 3 barang di sebuah website e-commerce. Kemudian ia diminta mengirim screenshot dari ketiga barang itu dan diberi komisi imbalan dengan cara ditransfer ke rekeningnya. Selanjutnya, Galih diberi tugas kedua dengan imbalan komisi. Tugas kedua ini berbeda dari yang pertama. Ia tak diminta untuk check out sejumlah barang, tetapi diminta untuk top up sejumlah uang. Di tugas hari kedua ini, saya mulai mengeluarkan uang, di mana minimal top up-nya senilai 1,5 juta rupiah. Uang top up-nya tadi ditukarkan dengan bentuk koin yang katanya bisa dicairkan. Setelah saya disuruh top up 1,5 juta rupiah, memang benar ternyata koin saya bisa bertambah menjadi 3 juta rupiah. Saya pikir ini bisa ditarik lagi uangnya seperti waktu awal-awal menjalankan tugas, ujarnya. Kata Galih, usai diberi tugas kedua ini, grup Telegram yang tadinya dihuni oleh 300 orang itu berkurang drastis menjadi hanya 15 orang. Tetapi Galih mengaku masih berpikir positif. Sebab di grup ini ada salah satu member yang sudah ikut menuntaskan tugas-tugas paruh waktu seperti itu selama 2 bulan. Akhirnya disuruh lagi top up kedua senilai 5,8 juta rupiah dan itu bertambah dalam bentuk koin senilai 11,7 juta rupiah, ungkapnya. Adapun uang 5,8 juta rupiah Galih peroleh dengan meminjam dari temannya. Galih berpikir ia dapat segera mengganti uang tersebut usai mencairkan koin. Tetapi nyatanya koin 11,7 juta rupiah itu tak dapat ditarik. Di sisi lain, Galih sempat curiga. Namun muncul harapan untuknya ketika muncul tugas ketiga. Sama halnya tugas pertama dan kedua, Galih diharuskan top up 15,5 juta rupiah untuk bisa mencairkan koinnya. Galih akhirnya menggadaikan mobil orang tuanya demi mencairkan koin yang dijanjikan. Bertambah lagi, koin saya menjadi 31 juta rupiah dan ini katanya sudah bisa melakukan penarikan. Ternyata tidak bisa ditarik uangnya, imbuhnya. Galih telah melaporkan kasus ini ke Polda DIY. Ia berharap Polda DIY dapat segera mengungkap kasus penipuan ini dan menangkap pelaku. Kasus penipuan kedua menimpa Lecon Lance Wijaya. Pria asal Surabaya ini ditipu lewat telepon dengan modus penilangan. Lecon bercerita peristiwa ini terjadi di akhir Desember tahun 2023 lalu. Saat itu dirinya tiba-tiba ditelepon seseorang yang mengaku tengah ditilang polisi. Karena suaranya mirip seperti temannya yang bernama Jeremy, Lance langsung bertanya apakah si penelpon itu Jeremy. Penipu membenarkannya. Orang yang mengaku Jeremy itu ngomong kalau dia ditilang polisi karena nerobos lampu merah. Ya, aku pinjam uang kamu dulu bensin sini, kamu pakai uang apa juga, aku ganti, aku lebihin juga nggak apa-apa. Ngerti nggak? Makanya ngomong baik-baik sama sebuah polisi. Nah itu dia minta ke saya untuk uang bayar tilang. Kata Jeremy, polisinya kasih dia pilihan untuk damai di tempat atau diproses. Kemudian ketika saya bilang bayar di tempat, polisi itu meminta Jeremy untuk membayar 3,5 juta rupiah untuk dapat jalan.
Namun karena tak memiliki uang sebanyak itu, Lance pun mengirim semua uang di rekeningnya, yaitu sebesar Rp600.000 ke rekening yang dikirim pelaku. Habis saya kirim Rp600.000, saya pikir masalahnya sudah selesai. Biar Jeremy bisa dilepaskan, ternyata masih belum selesai, ungkapnya. Orang yang mengaku sebagai polisi ini terus menghubunginya dan menagih kekurangan uang tersebut sambil marah-marah. Saya juga tidak akan menanyakan lagi surat-surat. Begitu, paham nggak? Yeah, I get. Terkecuali kalau ini sudah diselesaikan. Itu mohon maaf, orang yang pertama saya cari pastinya Anda di sana. Istilah kasarnya, walaupun handphone Anda dimatikan kartunya dipatahkan, handphone Anda sudah kami sambungkan ke penyadap suara dan pendeteksi sidik jari Anda. Dan dimanapun lokasi Anda berada, di sini bisa kami ketahui. Makanya tadi kan saya mengimbau sama Anda, jangan dimatikan panggilannya sebelum ada penyelesaian. Soalnya kenapa? Percuma, Mas. Jangan Anda pikir Anda matikan panggilannya selesai masalah. Tidak, Mas. Yang ada nanti komandan saya berpikiran, Anda mau main-main, bisa-bisa komandan saya nyuruh anggotanya untuk menjemput Anda. Makanya ngomong baik-baik. Jangan punya peraturan sendiri. Ini kan kita yang dibantu, ngerti nggak? Iya. Iya. Intinya jangan rame-rame. Ya. Tetapi saya nggak punya Ngerti nggak? uang. Saya nggak punya uang 3.500.000. Nih, dengerin. Yang namanya usaha kan nggak akan mengkhianati hasil. Ngerti nggak? Makanya bicara baik-baik. Yang terpenting bahasa sama si bawa polisinya. Jangan main matiin begitu aja. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Ngerti ya? Yang penting ada penyelesaian. Kamu nggak kebawa-bawa. Uang kamu aku ganti. Ngerti nggak? Penipuan selanjutnya menimpa Junaedi, seorang pedagang telur gulung dan piscok di Cisarua, Bogor. Kejadian ini terjadi pada 10 Mei 2023 lalu. Kepada forum keadilan, Junaedi mengatakan ia kerap menitipkan gerobak dagangannya di salah satu villa di dekat tempatnya berjualan. Dari situ, Junaedi mengenal seorang pria yang bernama Arab yang dipikirnya sebagai pemilik villa yang dimaksud. Pada 10 Mei 2023, Arab mendatangi Junaedi dan meminjam sepeda motornya. Kata Junaedi, Arab saat itu beralasan ingin menjemput tamu villa yang datang dari Jakarta. Junaedi pun meminjamkan motor Yamaha Aerox dengan plat nomor F3286 FBI yang baru 3 bulan dibelinya, namun Arab tak pernah kembali. Junaedi mengaku ia telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cisarua. Ia juga telah mengirim foto dan akun sosial media Arab ke polisi. Tetapi sudah hampir setahun sejak peristiwa itu dilaporkan, tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut. Aduan keempat datang dari Sastra Junadi. Montir bengkel sepeda motor di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini harus merelakan setengah gajinya per bulan untuk membayar ganti rugi penipuan yang dialaminya. Saat itu Sastra yang sedang bertugas di bengkel didatangi oleh seorang pria yang mengaku bernama Gilang. Gilang menyodorkan 2 buah sepeda motor ke Sastra, yaitu Yamaha R15 V3 dan Honda Vario. Saya modif motor, nanti kalau memang 2 motor itu sudah kelar baru saya kasih, kata Sastra menirukan ucapan Gilang saat itu. Namun saat itu, Gilang tak memberikan uang muka atau DP. Gilang hanya mengatakan bahwa kalau kedua motor itu selesai, langsung dibayar. Tak butuh waktu lama bagi Sastra untuk memodif motor tersebut. Pertama, ia menyelesaikan modifikasi Vario. Setelah selesai, Gilang datang dan mengambil sepeda motor dengan plat nomor B4768 KWA itu. Setelah R15 itu dimodif, nanti sekalian dibayar, lanjut Sastra. Tetapi setelah Yamaha R15 V3 selesai dimodifikasi, Gilang tak kunjung mengambil motornya. Malah kata Sastra, saat diminta mengambil motornya, Gilang justru memblokir nomor WhatsApp-nya. Selang beberapa bulan itu ada leasing yang datang. Ia narik, ternyata suratnya disekolahin, ungkapnya. Uang modif tak ada, motor pun sirna. Alhasil Sastra terpaksa mengganti kerugian bengkel yang dikeluarkan untuk memodifikasi senilai 18 juta rupiah. Gajinya dipotong setengah setiap bulan, dari 4 juta rupiah menjadi hanya 2 juta rupiah per bulan. Saya nyicil tetapi nyesek juga bang, ucapnya.
Setahun berlalu, Sastra belum melaporkan kasus ini ke polisi, namun dirinya kini berniat akan melaporkan kasus penipuan tersebut.